Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 8 Desember 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kita Tidak Serba Bisa. Kita tidak serba bisa. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 17 dan ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Kamu adalah tubuh Kristus, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa Tuhan menciptakan kami tidak serba bisa. Namun kami banyak hal dibuat menjadi lebih mudah dan lebih mampu tatkala kami itu saling menolong, saling membutuhkan, dan saling menopang satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tidak serba bisa. Kita tidak serba bisa. Ada dua sifat manusia yang sebetulnya dua-duanya salah. Yang pertama adalah dia merasa maha bisa. Yang kedua adalah dia merasa tidak bisa apa-apa. Yang satu terlalu percaya diri, merasa apapun dia sanggup dan dia bisa. Yang kedua dia merasa apapun dia tidak sanggup dan apapun dia tidak bisa. Dua sikap ini jelas adalah keliru dan salah. Dua-duanya keliru dan salah. Mengapa demikian? Karena tidak ada manusia yang serba bisa. Dan tidak ada manusia juga yang serba tidak bisa. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti kita memiliki banyak kemampuan, banyak kebisaan. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita pun tidak serba bisa. Karena kita hanya gambar yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita bukan Tuhan. Sehingga mengatakan kita itu serba bisa. Sahabat seperjalanan, apa yang indah dalam sebuah hubungan relasi? Baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam dunia pendidikan, baik di tengah-tengah masyarakat, ataupun dalam komunitas manapun. Yang indah adalah bahwa kita tahu kita punya kemampuan tertentu, orang lain tidak punya, dan kita menghargai kemampuan orang lain yang saya tidak punya. Maka pada bagian itulah kehidupan yang saling melengkapi, saling menolong, saling mendukung, saling menunjang adalah sesuatu yang indah. Yang memang dirancang Tuhan sedemikian rupa. Apa yang firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-17? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Kita tidak mungkin semuanya mata, kita tidak mungkin semuanya pendengaran, kita tidak mungkin semuanya telinga, dan kita tidak mungkin juga semuanya penciuman. Ada teka-teki di masa kecil, binatang apa yang kakinya, tangannya, matanya, jantungnya, organ tubuhnya semua ada di kaki. Ayo, binatang apa? Yaitu kecoa yang terinjak, semuanya ada di kaki manusia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tidak serba bisa. Ada dua dosa yang besar dalam hidup manusia. Dia merasa serba bisa, apa juga dia sanggup dan dia bisa. Yang kedua adalah dia merasa tidak bisa, apapun tidak sanggup dan tidak bisa. Kita melihat di dalam bagian Alkitab, mata punya kelebihan, tapi mata punya kekurangan. Dia bisa melihat, dia tidak bisa mendengar. Telinga punya kelebihan, tapi telinga punya kekurangan. Dia bisa mendengar, namun tidak bisa melihat. Penciuman punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Dia bisa mencium bau harum, bau busuk, dan segala hal. Namun dia tidak bisa, katakanlah berjalan, karena dia bukan kaki. Gambaran ilustrasi yang sangat luar biasa dalam 1 Korintus pasal ke-12. Sesungguhnya boleh menolong kita menggambarkan bahwa memang Allah menciptakan kita itu dalam sebuah komunitas. Allah menciptakan kita hadir dalam keluarga. Orang tua membutuhkan anak, anak membutuhkan orang tua. Tidak boleh merasa hebat sendiri, orang tua merasa hebat, lalu anak merasa tidak bisa apa-apa. Saudara, saya ada di Jakarta dan hari ini saya potong rambut yang pertama kali di Jakarta setelah pindah ladang pelayanan.
Saya mencari tempat potong rambut dari Google Map. Lalu kemudian di sana ada keterangan 950 meter lagi. Kalau naik motor, kalau jalan kaki cuma 450 meter. Anda akan bertemu dengan tukang potong rambut namanya potong rambut Ciamis. Ini berarti orang Jawa Barat. Maka saya jalan kaki ke sana, saudara-saudara. Lalu bertemu dengan seorang bapak tua. Saya katakan, "Bapak, saya lihat memang itu yang sederhana. Tempat potong rambutnya itu saudara-saudara di atas kali yang dibuat sendiri." Bapak itu menjelaskan, "Ini nggak ada izin," katanya, "ya buat aja sendiri di sini, dan saya tidak kontrakan. Kalau kontrak itu nanti diusir-usir. Kalau ini cuma diusirnya sama Satpol PP." Lalu saya potong rambut di sana. Saya katakan kepada bapak ini, kebetulan dia juga orang Ciamis, saya orang Bandung, sama-sama ngobrol pakai bahasa Sunda. "Bapak luar biasa sekali. Tempat kecil di atas sungai, tetapi ada di Google Map." Saya bilang, "Bagaimana caranya Bapak?" Dia katakan, "Yang memasukkannya ke Google itu adalah anak lelaki saya." Sahabat seperjalanan. Kalau zaman dulu adalah filosofinya, belajarlah anak muda kepada orang tua. Tetapi di masa sekarang, saudara-saudara, ada banyak hal kita tuh tidak serba tahu. Maka banyak orang tua, belajarlah orang tua daripada anakmu. Anak-anak muda, generasi Z, generasi milenial, generasi apa lagi, beta atau apa. Setiap bagian usia itu punya kelebihan. Bahkan anak kecil pun punya kelebihan, kepolosan, tidak bisa menendam, tidak bisa mendengki. Apa yang ada di dalam hatinya dan pikirannya cepat keluar. Itu kita perlu belajar. Ketulusan, kemurnian, kepolosan daripada anak. Sementara orang kalau semakin tua semakin pandai berpolitik, semakin pandai mengemas, semakin pandai berpura-pura, semakin pandai menjadi orang yang munafik. Saudara, setiap manusia punya kelebihan dan kita perlu belajar. Kita perlu belajar karena di dalam setiap diri manusia ada gambar dan rupa Allah. Dan gambar dan rupa Allah itu ada kelebihan-kelebihan, karunia-karunia yang di dalam diri kita punya, orang lain tidak punya, yang orang lain punya, kita tidak punya. Maka di sanalah kemudian yang saling melengkapi. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas, saudara-saudara, ada banyak peristiwa demo-demo di ibu kota Jakarta. Ada satu hal yang cukup menarik, saudara, yang namanya membubarkan demo kalau sudah tidak ada izin, sudah melewati waktu, maka yang membubarkan demo adalah polisi dan TNI. Saya melihat, saudara, ada satu bagian video yang cukup menarik. Yang membubarkan demo ini tidak bawa senjata, dia tidak bawa jeruji besi untuk menghalangi. Saudara-saudara, tidak ada. Dia juga jumlahnya cuma sendiri. Siapa itu? Yaitu the power of emak-emak. Ibu-ibu ini marah-marah kepada anak-anak muda ini. Ini sudah malam katanya. Ganggu orang jalan. Ganggu orang mau sembahyang. Kamu itu anak muda yang seharusnya terpelajar. Mengapa kamu mengganggu masyarakat? Pulang. Wow, luar biasa. The power of emak-emak. Jadi emak-emak, saudara-saudara, dalam kasus tertentu, dalam kondisi tertentu, bisa lebih hebat dari polisi dan lebih bisa hebat dari TNI. Sehingga apa yang kita pelajari? Jangan sombong, jangan angkuh. Kita merasa segala paling bisa dan paling sanggup. Yang kedua, jangan minder, jangan rendah diri. Bahwa segala saja, apapun saya tidak bisa, apapun saya tidak sanggup. Setiap orang sudah Tuhan berikan karunia, berkat, kemampuan yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita tidak serba bisa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat yang sakit, sahabat seperjalanan. Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang bermohon, berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Ingat, kita tidak serba bisa. Hanya Allah yang maha sanggup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.